Udah belum? Udahlah, Udah. udahlah. Sebisanya. Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel YouTube gua Harian di Leon. Kali ini kita di konten diobrolin. Udah lama ya? Ya, betul. Lama ya. Karena Parah. Udah kayaknya berapa lama nih? konten ini udah 1 tahun yang lalu. Mau dibikin, tahun? iya setahun. Setahun ya? Setahun. Oh. Mau dibikin ala-ala season 2. Nggak penting lah. Udah jalan aja pokoknya. Ya, jadi Habis host satu ini takut sibuk banget. Terakhir itu kalau nggak salah 10 apa 9 episode gitu. Boleh dinikmati dulu lah kalau emang pengen denger-denger tentang psikolog gitu, ngobrol-ngobrol santai ya, ada di episode-episode sebelumnya gitu. Ada sekitar 9 atau 10 episode. Nah, setahun ini Ibu kemana kira-kira? Kenapa konten kita ini berhenti? Berarti sih enggak ya. Ya kontennya berhenti. Cuman kayaknya Anda deh ya. Apa? Ibu yang sibuk. Anda yang waktunya susah. Ibu kan lanjut kuliah, makin sibuk. Untuk apa sih? Ya, pokoknya begitulah. Untuk apa? Ya, untuk melengkapi diri lah. Kalau enggak kan konten lu nggak jalan Ya. dong. Konten saya itu di episode pertama itu karena saya lagi galau. Itu karena rencananya pengen bunuh diri. Iya, Terus iya. nggak jadi. Karena saya kepikiran, mati nggak ya kalau bunuh diri ya? Takutnya sakit doang gitu. Ya, takutnya nyusahin bapak kos ya. Akhirnya, Mati enggak nyusahin ya. betul. Kalau mati langsung enak tinggal kubur. Kalau sakit kan. Akhirnya ngobrol-ngobrol sama Kak Vini, jadilah podcast Siapa? yang kemarin. Kak Foni. Kok ini tadi lo Oh, bilang. Kak Foni. Gue protes loh. Ya, dengan Kak Foni. Jadi nggak perlu dikenalin lagi lah ya. Karena udah ada konten sebelumnya. Tapi tunggu. Apa? Lo kayaknya gemukan ya sekarang ya? Enggak, Udah, kaosnya sempit. Semenjak ada yang mengurus gitu ya. Enggak. Kaosnya aja sempit. Oh, kaosnya sempit. Oke. Jadi ya, Kak Foni apa kabar? Alhamdulillah. Puji Tuhan. Baik. Baik. Luar biasa. Yes. Masih dikasih sehat. Amin. Kalau nggak sehat ya nggak di sini lah. Betul. Jadi setahun ini kita break membahas tentang psikologi. Kakak kemana? Satu, gue lagi lanjut kuliah lagi. Terus yang kedua, gue lagi ngurus nyokap sakit. Oke. Ya, jadi perlu perhatian ekstra gitu. Jadi ya maaf aja dah. Waktunya sih sebenarnya Betul. sibuknya bukannya soal sibuk apa gimana, emang bener-bener ada yang dikerjain gitu. Kita bisa maklumi teman-teman. Ya, karena dia sibuk kuliah, dia sibuk ngurus orang tua, dia juga seorang ibu dari 2 anak. Itu Dia dia. istri dari pendeta Wih. yang sibuk. Gak usah disebut dong itunya. Oh, jadi dia sangat sibuk. Jadi kita bisa maklumin kesibukannya ya, bukan karena sok sibuk. Oke, di episode yang terbaru ini, karena bukan lagi rame ya, belakangan ini memang banyak banget sesuatu yang dibahas gitu tentang hadirnya seorang ayah dalam kehidupan gitu. Nah, banyak yang nyebut, biasanya dalam bahasa Inggris disebut fatherless. Yes. Karena di bahasa Indonesiain agak sulit. Agak sulit. Agak sulit, betul. Kurang kasih sayang bapak. Panjang banget kan? Enggak, padahal fatherless kan artinya Lebih enak gitu ya. lebih enak. Fatherless kan kalau di Indonesiain kurang ayah. Apa? Betul nggak? Iya juga sih. Betul kan? Fatherless biasanya. Bahkan ini sempat rame bukan rame ya. Salah satu pendeta Yeri itu ngangkat banget tema soal ayah di lingkungan keluarga, ya kan? Kalau nggak salah, gue lupa nama apanya dia sih namanya Kak, namanya bukan slogan, apa namanya, acaranya dia, bukan acaranya, apa ya? Pokoknya dia punya, Gue belum pernah ini. pokoknya dia punya apa ya? Punya activity, Belum pernah lihat. dia punya activity menyerukan peran ayah di lingkungan keluarga begitu. Tapi banyak juga di luar sana ngebahas tentang fatherless. Oke, sebenarnya fatherless itu apa sih Kak? Dalam psikologi ada nggak tapi dibahas sebenarnya? Atau ini cuman nama-nama keren aja? Oh enggak, itu sebenarnya udah kalau dari istilah psikologi itu udah istilah lama sih gitu. Cuman kalau buat di Indonesia sendiri itu masih agak awam ya. Gue bilang masih agak, bukannya awam banget gitu. Ya kalau fatherless orang mungkin memang jarang dengar. Tapi kalau dibilang kurang kasih sayang orang tua,
khususnya bapak itu yang biasa. Ya, ya mungkin istilahnya aja yang baru berapa tahun belakangan. Ya, baru-baru berapa. Dan memang ini mencuat karena kan banyak kasus sekarang yang berkaitan dengan gangguan gitu ya, gangguan psikologi yang kalau dihubungkan kita tarik benang merahnya itu pasti ada hubungannya dengan pola asuh. Pola asuh khususnya bapak. Gitu, kasih sayang bapak. Jadi fatherless itu sebenarnya Fatherless itu kalau secara singkatnya ya kurang kasih sayang dari Ayah. bapak, jadi dari ayah. kurang kasih sayang dari Singkatnya ya, iya, begitu ya. kurang kasih sayang dari ayah ini sebenarnya ada ataupun nggak ada. Ada Maksudnya? bapaknya atau memang bapaknya ada tapi Atau memang nggak ada gitu. ya atau memang sudah meninggal, dia tim inian, yetim. Atau memang ada orangnya tapi kasih sayangnya yang nggak ada. Atau bisa kedua-duanya. Bisa kedua-duanya. Mm-hmm. Bisa kedua-duanya. Jadi ada yang memang benar-benar dia udah yatim nih. Dia udah nggak punya bapak, bapaknya udah meninggal gitu. Atau memang yang dia bapaknya ada, but mereka nggak dapat itu. Gitu. Karena gini, kalau di Indonesia sendiri, jadi sebenarnya istilah fatherless itu adalah ketika seorang ayah tidak memenuhi porsinya di pola asuh Dalam keluarga. dalam pengasuhan anak itu sih gitu. Jadi fatherless itu kurangnya porsi seorang ayah dalam pengasuhan anak di rumah. Emang porsinya harusnya seberapa sebenarnya ya? Porsinya, karena kalau mau dibilang porsinya seberapa, sebenarnya dalam pengasuhan, dalam pola asuh ya, dalam pola asuh itu kita kalau secara psikologis kalau kesini nggak biar kita kayak musuhan. Gitu ya? Iya. Gini dah, gue gini dah. Iya, nah, gini ya. Tapi kurang maju. Kurang maju, gini. Iya, nah, gini ya, biar lebih ini. Jadi kalau dalam apa tadi? Gue lupa deh, lupa musik. Ya, jadi dalam pola asuh itu kalau ditanya porsi seberapa besar sih porsi ayah seharusnya dalam mengasuh anak gitu. Biasanya kan kalau kita image-nya yang namanya di Indonesia ya. Di Indonesia khususnya nih, gue bicara di Indonesia karena gue tinggal di Indonesia gitu. Nah, itu biasanya pengasuhan itu ada di bawah ibu. Gitu kan. Kalau ayah tugasnya bekerja, kerja, cari uang. Is enough gitu loh. Selesai gitu. Betul. Dan dia ya urusan anak urusan lu lah. Iya. Gitu. Gue cuman bisa bikin gitu kan, gue menghidupinya dengan cara memberikan dia makan, sekolah, pendidikan dan lain-lain. Itu merasa secara materi. Merasa tanggung jawabnya sudah selesai. Yes. Tapi ternyata sebenarnya secara fakta itu akan mempengaruhi psikologinya si anak sendiri. Nah, kalau misalnya dibilang tadi Adi tanya berapa persen sih Kak seharusnya ayah itu dalam pola asuh. Nah, ada berapa persen? Full harusnya 100% ayah, 100% ibu. Gitu. Soalnya gua ya udah cerita tentang diri sendiri aja ya. Ya sebenarnya sama kayak yang dibilang tadi bahwa di keluarga gua pun ya bokap cuman kerja doang. Ya udah nyampe rumah dia tidur, istirahat, besok kerja lagi gitu-gitu aja gitu. Mungkin nggak tahu ya dari lingkungan atau dari nyokap yang bisa ngasih kasih sayang yang full, jadi nggak ngerasa fatherless juga gitu sebenarnya. Atau biasanya orang fatherless tuh kayak apa sih? Kalau gue kan bokap kan gue bilang tadi kerja aja, dia kerja nyampe rumah bahkan jarang main, bahkan kita di Indonesia kali ya atau temen-temen gue pun ngerasa bahwa seorang ayah adalah seorang yang menakutkan. Yes. Karena jarang di rumah. Betul. Taunya kerja, maunya sekalinya di rumah marah. Betul, takut digangguin kan. Karena udah capek gitu. Udah capek. Nah, mungkin kalau anak-anak seumuran lu kan termasuk milenial ya? Iya. Lu milenial apa sih? Oh, gue milenial. Z terlalu muda gue. Terlalu muda ya? Milenial ya? Lu boomer. Lu boomer ya? Ya antara milenial sama boomer sih. Enggak, gue milenial. Enggak, lu masih milenial kok. Nah, maksud gue gini, anak-anak yang di dalam kategori milenial itu belum terlalu berdampak, belum terlalu berdampak sih. Masih belum apa ya bahasa ini, masih belum aware, gitu ya. Masih istilahnya gini,
oh ya udah kita sendiri nih ya contohnya Iya. gue juga termasuk anak yang kalau mau dibilang kurang kasih sayang bapak, gue termasuk anak Iya, yang itu. iya. Bokap gue seorang polisi, Inel yang betul. lo tahu sendiri polisi kerjanya Iya. 24 jam Betul, gitu betul. kan, yang memang harus melayani masyarakat katanya gitu kan. Pakai katanya. Nah pulang kadang kita udah tidur udah Ya, apa gitu iya. gitu kan udah tidur dan dia berangkat juga pagi-pagi gitu atau bahkan bisa 2-3 hari dia nggak pulang karena dia intel gitu kan, dia harus di luar gitu ada yang diselesaikan. Nah itu kita nggak khususnya kita nih yang anak-anak milenial itu nggak terlalu beranggapan gini, gue nggak dapet lo kasih sayang orang tua gitu, gue nggak dapet lo kasih sayang dari bapak khususnya ya. Iya. Gitu. Karena apa? Gue udah dapet dari ibu gue nih. Iya, betul. Gitu, gue udah dapet dari ibu gue dan ibu gue ngasihin gue kasih sayang itu full, yang nggak ada nggak ada batasannya gitu ya. Mungkin dia marah atau segala macam. Nah terus kan kita tipe model-model kita ini kan lebih banyak beraktivitas di luar ya. Betul. Itu salah satu pengaruhnya. Iya. Karena zaman kita kan gadget belum booming, masih main keluar, jadi mungkin waktunya tersita kali ya. Iya betul. Kalaupun misalnya kayak dulu kan kita, lu inget nggak zaman-zamannya kita main di warnet, gitu kan, main di warnet terus sewa PS di warnet gitu. Nah itu kan walaupun kita main gadget itu termasuk gadget kan. Iya sih. Itu nggak sendiri gitu loh. Ada temennya. Ada temennya. Ada kita interaksi. Betul. Kalau sekarang kan enggak. Ya. Mereka semua hampir sendiri. Kalau mau dibilang mereka udah punya sendiri-sendiri. Iya sih. Gampang lu mau main ML, mau main FF, mau main apapun itu, lu tinggal nyalain aja nggak selama lu punya kuota gitu kan. Kalaupun lo nggak punya kuota, lo bisa cari wifi gratis colongan dari mana-mana gitu. Zaman kita juga permainan tradisional masih banyak. Gitu. Jadi mainnya butuh interaksi. Yes, betul. Nah, interaksi di luar itulah yang membuat kita nggak ngerasa kalau lo tadi bilang, gue berpikiran ya bokap gue kerja gitu loh. It's enough gitu. Gue dapat kasih sayang dari orang tua. Betul. Lu bisa dapetin itu karena satu lu dapat kasih sayang dari orang nyokap lu khususnya nyokap lu full. Yang kedua kita masih berinteraksi dengan teman-teman kita. Jadi kita nggak merasa oh gue nggak diperhatiin nih, gue nggak ini. Tapi di balik itu semua tetap ada rasa di mana si anak gini. Kalau ngelihat yang mereka misalnya di sekolah diantar bapaknya gitu ya, bisa liburan sama bapaknya, sedangkan kita enggak gitu. Pasti ada terbesit gini, kok dia enak ya, bapaknya kok ngajakin dia jalan-jalan ya gitu. Sedangkan gue enggak gitu kan. Oke lah bapak gue juga kerja kok gini, tapi kok bapak gue nggak pernah yang ngajarin. Nah itu udah salah satu gejala anak yang termasuk fatherless. Mungkin tapi porsinya sedikit banget gitu. Ya. Makanya tadi gue bilang gue atau kita mungkin termasuk yang fatherless, tapi karena aktiviti kita yang banyak, nggak menyendiri kayak anak zaman sekarang, jadi tidak terlalu signifikan ya. Tapi gini juga itu akan berdampak mungkin saat itu enggak. Sekarang kali. Itu akan berdampak nanti ketika dia dewasa, ada perilakunya dia yang menunjukkan bahwa dia fatherless. Contohnya, biasanya anak-anak yang fatherless itu dia lebih arogan. Ya. Gitu. Satu, lebih arogan. Yang kedua, dia akan lebih berani. Gitu. Beraninya kenapa? Ya dia nggak tahu yang kalau figur ayah itu kan dia memberikan kenyamanan gitu kan, dia tahu arti kenyamanan itu dari seorang ayah gitu, terus arti cinta gitu kayak lagu ya, kenyamanan. Terus arti cinta gitu kan. Nah itu biasanya makanya dibilang anak perempuan itu cinta pertamanya ayah. Nah kalau anak laki cinta pertamanya itu ibu gitu. Itu ada istilah seperti itu benar banget gitu. Nah itu kalau kita nggak sikapin itu yang akan membuat anak akhirnya ngerasa fatherless. Nah itu akan kelihatan kok. Bukannya liar,
tapi agak sedikit berani. Dan biasanya teman-temannya itu kebanyakan cowok. Gitu. Kalau ini ngomongin siapa, cewek? Cewek. Ngomongin cewek. Kalau cowok yang fatherless, dia hampir sama sih, tapi dia akan lebih menutup diri ke cowok. Ya gue termasuk, gue nggak juga sih. Tapi Ya, mungkin rata-rata kali ya. Gitu. Kebanyakan yang di luar sana sih, yang beberapa kasus yang pernah gue tangani sih seperti itu. Gitu loh. Yang cowok karena dia terlalu dekat sama mamanya, akhirnya dia lebih nyaman berteman sama cewek-cewek. Gitu. Ya gue termasuk sih ya, itu. Nah, itu dia. Iya, gue lebih termasuk. nyaman. Karena ngobrol sama nyokap itu enak gitu, sama cewek. Jadi gue ngerasa ngobrol sama cewek itu jadi gampang deket juga sih. Iya. Nggak tahu itu pengaruhnya ya. Kalau itu pengaruhnya, ya jangan salin saya berarti. Kalau saya gampang deket sama Tapi cewek. bukan berarti ngalahin bapak lu juga kalau. Nah Kak, Gitu kan. kalau efeknya di jangka panjang, gua nggak tahu ini efek fatherless atau memang kadang-kadang ada yang memang gua bahasanya apa ya? Memang keinginan seksualnya yang terjadi. Kalau cewek yang suka kebapaan, Cewek apakah yang itu suka kebapaan iya? sih? Ya misalnya dia suka yang umurnya jauh gitu, Oh, atau iya. itu pertama jauh ya. Misalnya sama-sama lajang nih, nggak apa-apa kita ngomongin ini. Iya. Sama-sama lajang tapi umurnya yang udah tua. Gitu. Misalnya umur gue 20 tapi gue pengen suka yang cowok 40-an. Atau dia suka suami orang. Nah, itu termasuk fatherless-nya nggak? Fatherless nggak itu? Bisa. 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 Gue pernah. Berarti ini salah satu efeknya ya sebenarnya ya, bisa jadi. Gue nanganin beberapa kasus anak-anak yang gue awalnya nggak tahu dia fatherless, gitu. Gue nggak taw awalnya dia fatherless. Cuman begitu cerita apa segala macam. Cuman dia setiap dia cerita dia ngomong, iya kak temen gue begini terus. Ya kamu kenapa berteman? Setiap dia pasti bermasalah. Ini cewek ya. Untuk kasus cewek. Dia pasti bermasalah dengan teman-teman ceweknya. Gitu. Dia nggak suka gitu. Oh nggak ini begini. Terus kamu teman saya kebanyakan cowok. Gitu. Teman saya kebanyakan cowok dan saya lebih nyaman dengan cowok yang dewasa. Dewasa pun secara umur, bukan pikiran, bukan. Secara umur. Jadi dia itu berteman, waktu itu gue nanganin kasus anak umur 15 tahun. Terus ceritanya ke siapa? Ke umur berapa? Dia lebih nyaman berteman ke anak kuliahan lumayan lah, jauh lah ya, 7-10 tahun. Lumayan lah, 10 tahun ya. Ibaratnya kalau anak-anak umur 15 tahun ya temennya kan segitu-segitu gitu ya. Mungkin ke teman-teman cowoknya walaupun ya. Emang kenapa gue tanya gitu bukan? Dia bilang ya nggak apa-apa, nyaman aja karena dia lebih ngertiin saya gitu. Teman-temanmu yang sepantaran kan banyak yang cowok-cowok. Oke lah, lu nggak mau bergaul dengan temen cewek lu gitu. Mungkin ya sama-sama cewek kan gitu. Lu nggak ngertiin gua tuh. Lu merasa dibully atau gimana gitu kan dengan cewek-cewek. Gitu. Ya enak aja kak. Cowok-cowok yang pantaran aku itu nggak bisa ngertiin aku juga. Gitu. Jadi kalau berteman, tapi gue tanya lagi lebih lanjut ya. Lu nggak punya temen cewek gitu? Nggak punya temen cowok yang sepantaran gitu. Which is itu dia cuman beda 2-3 tahun gitu kan? Enggak. Temen gue lebih nyaman dengan anak-anak yang kuliah, bahkan sama yang kerja. Mungkin kalau umur segitu kan, kalau ketika temenannya cuma selevel ya, atau cuma beda 2-3 tahun kan pengalamannya pasti sama, pengalaman hidupnya pasti sama maksudnya, dan pergaulannya pun nggak jauh-jauh beda. Ya kalau dia bergaul di umur bedanya selisih 7-10 tahun kan udah pasti bisa ngerangkul dia banget tuh. Yes, itu dia. Yang dia iniin kan gini. Kalau sama dia kan saya merasa diemong nggak? Iya. Gue mau minta apa aja deh. Iya. Diturutin. Kalau gue salah,
gue dikasih tahu. Betul. Walaupun mungkin banyak juga ya yang cowok-cowok yang brengsek juga Ya, gitu kan. banyak. Ada juga, cuman image-nya dia yang ada di otaknya dia seperti itu. Orang Jadi, yang dewasa secara umur gitu kan, itu berarti punya pemikiran yang dewasa juga. Tapi belum, sebenarnya kan nggak begitu juga. Kedewasaan itu nggak bisa dinilai dari umur aja. Ini di luar konteks seperti daddy sugar atau baby sugar ya. Kalau itu kan ekonomi ya. Itu kan ekonomi. Walaupun ada sih yang baby sugar tuh kayak memang cari kenyamanan sama orang tua, suami orang dan lain-lain, tapi itu kan konteksnya kadang-kadang kebanyakan nyari uang biasanya, pengen dinafkahi dan lain-lain gitu. Udah males lah gue udah kerja nih, ya udah dinafkahin gue gitu kan. Tapi kalau ini konteksnya memang dia butuh kasih sayang. Ketika kasih sayang dari orang tuanya, dari bapaknya terutama, dari ayahnya memang nggak ada gitu kan. Nah, berarti lebih ngeri dong. Ini kita ngobrol aja kayak, maksudnya berarti lebih ngeri dong kehidupan ke depannya untuk anak-anak mungkin kelahiran ke depan 2020 ke atas lah nanti gitu. Ya itu dia, selama mata rantai ini nggak diputus gitu kan, maksudnya mata rantai pemikiran, makanya kan sekarang banyak banyak seminar parenting gitu kan, terus banyak. Nah sekarang para psikolog sendiri pun, atau nggak hanya psikolog sih, para penggiat yang apa namanya ini di bidang anak itu lagi lagi mengenalkan atau lagi lagi mendorong bahwa ayo para ayah lu jangan hanya cari uang gitu. Sedang membuka yang sekarang ini yang lagi dibuka pikirannya itu para ayah gitu, untuk parenting ya. Iya. Karena kalau ibu sekalipun ibu bekerja pasti dia tahu porsinya, gue harus bagaimana ke anak. Walaupun banyak juga ibu-ibu yang kadang udah capek kerja ya tetap ditinggalin anaknya sama babysitternya kah, sama pembantunya gitu. Tapi banyak ibu-ibu yang bekerja sadar bahwa oke, gue bekerja tapi gue ada porsinya untuk anak. Gue mesti punya quality time dengan anak. Nah itu juga yang lagi digalakan sama penggiat-penggiat anak parenting, lagi membuka wawasan tentang ayah nih. Bukan tentang ayah, kepada ayah. Seberapa besar porsinya peran ayah, bukan hanya porsi, perannya tapi, untuk dalam keluarga. Peran dalam keluarga. Apakah lu hanya kerja doang? Lu berpikir bahwa kewajiban lu hanya kerja doang, cari uang, memenuhi secara materi, gitu kan? Betul. Tapi bagaimana dengan nafkah batin si anak ini sendiri, gitu? Yang yang harus dipenuhi kan bukan cuma nafkah batinnya si istri, tapi anak juga gitu. Lu seberapa dekat dengan anak lu gitu. Nah itu banyak sekarang yang lagi apa namanya, itu yang lagi yang lagi digalakan. Mungkin ya lu tahu tentang fatherless ini juga mungkin beberapa kali itu di ini, karena gue lihat banyak di reel, banyak di TikTok gitu kan, berseliweran tentang ayah itu harus seperti apa sih sebenarnya. Nah kalau gue kan ngobrol nih sama pacar gue kan, ya kita maksudnya pacaran kedepannya pengen menikah gitu. Kita tuh sempat mikir, mungkin ya terlalu jauh mikirnya, kayak ntar kalau punya anak gimana ya. Ya kita sempat kepikiran kayak nanti kalau punya anak gimana ya, aku kerja, kamu kerja. Lebih parah daripada fatherless ini. Sebenarnya apa yang lo mau ini apa? Ya, maksudnya yang lu khawatirin apa? Yang gue khawatirin adalah gue nggak bisa ngelihat tumbuh kembang anak gue kan pastinya, karena gue bekerja, apalagi gue termasuk kerja di bidang, gue di kantor tapi kantor gue kan termasuk yang kreatif ya. Jadi jam kerjanya tuh kadang normal, bisa tiba-tiba keluar kota, bisa pulang malam gitu. Udah pasti untuk ketemu anak bakal sulit tuh kayak gitu-gitu tuh. Sedangkan mungkin pacar gue bener, sekarang kan dia kerja ngajar. Tapi kan dia berangkat subuh, bayangin. Dia berangkat subuh, pulang sore. Itu pun kalau nggak ada kerjaan tambahan kayak gitu. Wah, kalau kita nikah terus punya anak, gue merasa bukan cuma fatherless ini.
kasih sayang, dia kayak nggak punya orang tua semua. Jangan-jangan tadi sayang sama babysitter kalau nggak sama opungnya gitu-gitu. Yang gue mau tanyain gimana caranya supaya kasih sayang itu tetap ada untuk dia sekalipun kita sibuk banget gitu. Sibuk banget. Ya lo harus punya quality time buat anak. Gini, gue bicara kita orang Indonesia secara General. keseluruhan Ya, ya, keseluruhan. secara umum, Iya. secara general gitu. Orang itu kendalanya biasanya di manajemen waktu. Iya, Siapapun itu. banyak banget. Mau betul. lu udah nikah, mau lu udah berkeluarga, atau lu sebagai anak sekolah, anak kerjaan, atau whatever itulah pokoknya. Manajemen waktu itu. Nah, yang harus dilakukan adalah bagaimana lu bisa mempunyai manajemen waktu yang baik dulu. Gitu. Tapi kan secara budak korporat kadang susah ya. Yes, setuju. Tapi itu dia. Itu alasannya tuh. Betul. Secara gue masih budak korporat nih. Ya gitu mau ngomong kan. kadang disuruh lagi di rumah juga kerja. Gini. Itulah makanya yang namanya pentingnya manajemen waktu. Dan lu perlu ketegasan, berani tegas. Jangan mentang-mentang lu budak korporat terus lu bisa ya udah deh, enggak ada daripada gue nggak digaji gitu kan. Iya. Nah, itu ada trik-triknya sendiri gitu loh. Misalnya kalau memang contoh lu mesti lembur, gitu kan, lembur. Oke, lembur. Terus gue nggak lembur, jalanin lah lembur lu. Lu bisa ganti di waktu harusnya. Misalnya lu lembur nih di hari malam ini gitu. Sebenarnya lu punya kesempatan untuk nemenin anak lu belajar gitu kan. Dan lu harus mengganti waktu yang hilang itu. Waktu yang lu pakai untuk lembur gitu. Itu yang ini. Atau mungkin anak sekarang pun kan sekolah juga pagi-pagi nih. Iya. Pagi-pagi kan juga udah harus bangun kan. Mau nggak mau kan lu pasti ketemu sama Iya sih. Nah di waktu itulah mungkin lo hanya sekedar peluk dia. Betul, Gampang kok caranya, lu nggak perlu ngasih ngobrol yang panjang lebar sama dia. Lu hanya kasih pelukan sama dia aja kan udah cukup. Mereka merasa gua sampai merinding kalau merasa. Ya gue juga merinding kayak karena hal yang simple karena meluk anak tuh di gue nggak tahu ya di apalagi suku gue lah. Suku gue Batak itu meluk. Bapak meluk. Tunggu. Jangan suku Batak gitu ya. Ini secara memang umum. Pengalaman lu ya. Pengalaman lu. Karena lu enggak, gue takutnya nanti gue orang Batak tapi gue nggak begitu loh. Enggak, ini pengalaman gue karena gue Batak dan bokap gue tuh kayaknya untuk meluk anak itu, apalagi cowok ya, untuk meluk anak itu sesuatu yang gimana bahasanya, aneh gitu atau sungkan, kayak nggak mau lah gitu terlihat cengeng atau padahal kan meluk anak harusnya gentleman ya. Iya, itu dia. Nah, image itu, pandangan itu yang harus dibongkar sebenarnya. Bahwa pandangan bahwa ngapain sih gue meluk anak gitu kan, apa sih gitu loh, meluk anak nggak penting gitu kan, cengeng banget sih lo kan biasanya gitu kan. Ini padahal itu hal yang simpel yang mungkin itu bisa menggantikan waktu kita yang terhilang banyak gitu. Enggak, caranya cuman ya peluk aja pagi, halo morning gitu kan, peluk udah. Itu anak cukup merasa dihargai. Oh ternyata bapak gue sayang ya walaupun dia sering keluar kota. Sesimpel itu ya. Padahal. Gitu. Karena gini, ini pengalaman gue sendiri ya. Anak gue udah gede-gede nih. Anak gue yang satu udah bahkan yang satu sekarang sekolah di sekolah yang berasrama gitu kan. Dia udah nggak tinggal sama kita gitu. Tapi itu terlihat dari dia bahwa dia nggak kekurangan kasih sayang. Padahal dulu waktu kecil itu hampir gue tahu lagi, lu pergi kemana-mana. Gue kalau keluar kota sama suami gue, seminggu gantian seminggu nggak di rumah. Betul. Seminggu nggak di rumah, nanti kadang di rumah hanya seminggu. Kita pergi lagi gitu. Iya gue tahu lagi. Nah waktu-waktu itu justru itu gue pergi di saat mereka masa-masa emasnya mereka. Itu yang kita pengen lihat banget tumbuh kembangnya tuh. Yes, betul. Itu yang sebenarnya sih kalau mau dibilang sedikit menyesali, gue agak menyesali. Gue kelewat beberapa momen, kelewat
beberapa apa namanya perkembangan dia yang gue kok dia udah bisa jalan kok gue ternyata dia udah bisa ngomong dan gue nggak sadarin itu. Betul. Nah tapi di situ mereka nggak merasa kehilangan kita gitu ya, orang tuanya, ibunya, kasih sayang bapaknya. Kenapa? Karena kalau di saat kita di rumah nggak lagi keluar gitu, nah itu ya benar-benar waktu kita tuh full buat time buat mereka, jadi udah nggak. Jadi ya nemenin dia belajar. Nah, waktu itu kan suami gue masih kerja full ya gitu. Ngantor lah sekarang sih. Kan gitu kan, kalau sekarang kan pengacara gitu. Ya. Masih ngantor gitu. Nah itu dia sempetin kalau pagi nganter anaknya. Kalau dia bisa nganter anaknya, dia pasti sempetin untuk nganter anaknya. Gitu. Salah satu keinginan gue juga tuh. Gitu. Salah satu keinginan gue juga tuh. Kalau gue punya anak pengen nganter sekolah. Iya, itu aja kan diantar gitu. Dia seneng kan, aku dianterin papa gue loh gitu. Pasti dianterin, dijemput gitu. Kalau gue karena gue kalau lagi nggak pas tugas luar kota ya pasti gue yang nganter jemput kan gitu. Nah itu pun bapaknya juga gitu. Dia usahain untuk bisa antar mulai dari kita sendiri sih sebenarnya, sebagai orang tua ya harusnya. Soalnya bokap gua padahal bokap gua tuh sebenarnya dulu pengusaha tapi keren banget. Punya usaha lah. Sebenarnya kerjanya memang selalu harusnya berangkat bisa dia yang ngatur lah gitu. Tapi kayaknya nggak ada keinginan dia deh. Buat nganter karena gitu-gitu. Itu tadi budaya. Gengsi kali, gengsinya. Bukan budayanya. Gengsi, ada budaya yang udah membentuk dia. Akhirnya pola pikirnya sudah terbentuk bahwa ya gue sebagai laki-laki hanya memenuhi kebutuhan materi keluarga gue gitu. Bahkan pernah di satu momen, kayaknya gue SMP deh kalau nggak salah, ekonomi kita lumayan bagus. Dulu ojol belum ada sih, sampai punya ojek langganan untuk nganter gue sekolah. Ya. Nah itu bentuk dia gini, nih lu gue kasih sayang gue ungkapin lewat ini, gue penuhin, gue nggak nganterin lo tapi gue fasilitasin lo supaya lo, ya benar. Mungkin kayak zaman sekarang juga ya. Kalau zaman sekarang mungkin kayak ini gue kasih motor sendiri, gue cukupin apa yang lo minta gitu. Tapi kayak sayangnya yang nggak ada ya. Gue kasih lo mobil, lo bisa pergi sendiri. Gue kasih lo motor, lo bisa sekolah, bisa jalan-jalan sendiri. Duit cukup, lu pengen hangout, tapi kasih sayangnya nggak ada ya, benar. Nah cara gampangnya ya itu tadi, lu nggak usah lah lu muluk-muluk, lu harus ngajakin dia jalan tiap minggu. Ya betul. Kan? Healing dia betul. tiap minggu kan kadang orang gitu. Kadang-kadang iya karena lewat healing. Kita kepikiran kayak sempat kepikiran bahwa kayak gue udah kerja nih Senin sampai Jumat atau Senin sampai Sabtu, pengennya tuh Minggu. Mungkin karena gue Kristen, Minggu gereja, pulang gereja bisa hangout kayak gitu-gitu. Sebenarnya nggak perlu juga ya. Perlu, maksudnya nggak yang harus banget. Nggak harus banget. Ya. Gitu, nggak harus. Healing itu kalau buat gue healing itu nggak harus, bukannya healing ya. Quality time itu nggak harus keluar. Betul. Malah sebenarnya di rumah sih ya. Di rumah ngobrol, main bareng. Misalnya lu punya apa namanya? Nah, lu kan suka konten nih, konten bareng sama anak lu gitu kan, itu bentuk dari main Play-Doh ya gitu-gitu ya. Bentuk dari touch-nya lu ke anak untuk membangun attachment itu. Gue udah punya kekhawatiran tuh walaupun gue belum married, cuma gue udah kekhawatiran tuh soal itu, kayak gue kerja, dia kerja. Set anak gue titipin siapa ya? Takutnya dia ntar manggil emak, manggil mami ke siapa lah gitu, misalnya gue hire atau misalnya nyokap gue titipin gitu. Atau gue nitip, ya gue kalau dari rezeki misalnya ke pembantu tiba-tiba dia manggil mami. Karena di apa namanya, aduh gue lupa, kasusnya kurang lebih ya. Jadi cewek gue kan ngajar nih, jadi dia anak muridnya dia ketika didatengin mamanya itu kurang, tapi ketika didatengin pembantunya atau neninya gitu lebih excited, kayak lari pengen meluk gitu. Kayak gue, dia cerita begitu ke gue kayak, ya ngeri juga kalau itu terjadi sama kita loh, karena aku kerja kamu kerja. Nah apalagi kan istri lo pendidik ya. Iya, istri lo guru, pasti dia lebih bisa memahami
kebutuhan itu. Tapi takutnya Kak, kasih sayang dia udah habis ke anak-anak orang. Sampai rumah tinggal marah-marah doang. Iya, biasanya sih begitu ya. Biasanya guru itu guru itu baik sama Iya, murid anak orang, anak sendiri galak. betul. Soal ya takutnya kasih sayangnya udah habis ya kan, dia udah baik-baikin anak orang di sekolah kayak oh ini belajarnya gini, nyampe rumah ngerti nggak? Iya, betul. Ya semoga Biasanya sih gitu. semoga sih nggak terjadi ya. Tapi gini nih, lu nggak perlu khawatirin itu, Iya. gitu. Karena nanti sebagai insting orang tua itu akan berjalan sendiri, gitu. Lo akan berpikir bahwa oh iya ada part-part di mana memang gue harus memenuhi kebutuhan keluarga gue. Ada part-part di mana gue harus punya waktu sendiri untuk sama istri gue. Ada waktunya oh ya gue punya waktu sendiri untuk anak gue. Itu yang dilakuin sekarang ini sih. Kadang apalagi sekarang anak gue udah gede-gede ya gitu. Nah itu biasanya anak gue kan suka nonton nih yang gede nih, cowok gitu. Nah itu sekarang gue bilang sama papanya gini, lo ajak ya anak lo jalan-jalan sekali-sekali. Oh iya, itu diajak pergi. Untungnya suami gue juga ya nggak kudet-kudet banget lah gitu kan. Dia ya lo tau lah suami gue seperti apa gitu. Nah itu yang dia punya, dia bagiin ke anaknya. Contoh konten gitu kan, itu dia kasih masalah, oh, kamu begini kak, bikin ini begini, ayo api iniin bantuin gitu. Nah itu untungnya kalau kita jadi orang tua paham dengan kebutuhan anak dan perkembangan zaman. Itu yang pertama. Nah itu juga yang harus kita sebagai orang tua harus sadarin. Calon orang tua pun nantinya akan harus udah punya wawasan, harus punya pandangan bahwa satu, gue nggak boleh kudet, gitu ya. Gue nggak boleh kudet, gue harus ikutin perkembangan zaman. Tapi kan ngikutin perkembangan zaman kan butuh modal yang besar gitu. Nggak perlu kok, lu berapa sih kuota yang mesti lu isi gitu loh. Lu nggak perlu punya HP canggih, lu nggak punya barang-barang canggih, lu harus ikut perkembangan zaman. Enggak seperti itu. Tapi bagaimana lu bisa memaksimalkan dengan apa yang ada di tangan lu. Itu yang pertama. Yang kedua itu tadi, hangout sama anak itu bukan harus yang mahal-mahal. Lu nggak harus tiap hari tiap saat nonton sama anak lu gitu kan. Lu ajak dia aja jalan kemana, atau kalau lu lagi benerin motor nih, Kak temenin api ke bengkel gitu. Itu hal-hal yang simple gitu. Yang dibutuhkan bukannya dia yang mau diajarkan, bukannya dia tahu oh lu ke bengkel begini-begini, enggak. Waktu anak diajak jalan sama bapaknya, oh iya ayo, walaupun cuma ke bengkel ya, misalnya oh iya kita ke bengkel atau nyuci motor bareng gitu, nyuci motor bareng, nyuci mobil bareng, itu udah bisa bangun hubungan gitu. Nah itu yang gue lakuin. Karena kemarin jujur aja waktu anak-anak gue kecil banyak waktu yang kebuang, walaupun mereka nggak hilang-hilang banget sih, karena gue tetap ada waktu untuk bersama mereka. Nah setelah mereka dewasa ini, gue nggak mau kehilangan momen itu, gitu. Apalagi anak-anak gue udah di tahap remaja nih, yang memang perlu sosok atau perlu figur yang figur orang yang bisa dia jadiin idola, jadiin panutan. Gue nggak mau anak-anak gue punya panutan di luar sana, tapi kita sendiri sebagai orang tua nggak jadi panutan, nggak jadi teladan buat dia. Betul, makanya gue sama suami gue sekarang mulai bagi-bagi tugas gitu ya. Tadinya kita kebalik, gue lebih deket ke anak gue yang cowok, dan suami gue itu lebih deket ke anaknya yang cewek. Tapi kan begitu, kayak yang lu bilang di awal, cinta pertamanya itu. Tapi itulah yang akhirnya walaupun deket gitu, fatherless itu bisa berdampak juga gitu. Berdampaknya ke siapa? Karena dia terlalu dekat sama anak gue yang cewek, yang cowok nggak dapet nih. Oh iya, benar. Makanya kenapa? Itu udah mulai agak sedikit terbentuk. Agak sedikit terbentuknya gini. Anak gue, tapi nggak bisa digeneralkan. Betul. Ini per kasus ya. Anggap kasus dari keluarga sendiri lah. Dari keluarga sendiri. Kalau mirip-mirip ya bisa dicontoh. Mungkin gitu. Anak yang
anak laki, Iya. anak laki yang fatherless biasanya agak sedikit melambai. Walaupun dia nggak punya orientasi ke sana, Iya, 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 iya. paham ya? Oh, Ngerti ya? bisa jadi Nggak ya. punya nggak punya orientasi ke arah Ini menjurus. ada ini nggak persentasenya sedikit nggak atau penelitiannya gitu-gitu nggak? Gue belum tahu sih, tapi sejauh Secara umum aja. sejauh penglihatan gue, sejauh kasus yang beberapa gue tanganin seperti itu. Oke. Sejauh kasus yang gue tanganin, Kebanyakan lah. pengalaman gue Pengalaman. seperti itu. Anak-anak, anak cowok yang kurang kasih sayang bapaknya itu agak sedikit melambai. Oke. Gitu. Walaupun ini nggak bisa digeneralisir. Nggak bisa digeneralkan. Ini hanya kasus yang pernah ditanganin saja. Berdasarkan beberapa kasus yang nggak bisa. Ini hanya pengalaman aja. Iya. Mungkin, tapi lu juga bukan berarti dia melambai, berarti dia Betul. kurang kasih sayang Harus bapak. Nggak gitu harus juga. dicari tahu lebih Iya, dalam. mesti diselidikin jauh lebih dalam. Tapi itu salah satu efeknya. Seperti Itu karena apa biasanya? Karena terlalu dekat sama ibu. terlalu dekat sama ibu. Oh, iya bisa Gitu. jadi bener. Terlalu Karena dekat sama ibu. Jadi sifat maskulinnya iya, itu maskulinnya tinggi. berkurang. Oh, bukan. Iya, ibu itu apa sih? Feminim Feminim. dong. Sifat feminimnya tinggi di dia. Iya, feminimnya itu tinggi. Jadi kan kalau ibu kan kebanyakan ibu kan ngomongnya lemah, lembut, kemayu gitu. Beda sama gue ya. Gue agak gerak gitu kan. Ya tergantung jujur aja gitu. kebiasaan lah. Ya, itu. Tapi umumnya ibu kan harusnya lembut gitu. Makanya seperti itu. makanya si anak jadi kayak rada kemayu. Iya. Nah, kalau anak perempuan itu tomboy banget. Ah, ya. Gitu. Anak gue yang cewek itu. Iya benar kalau itu dia. barbar. Ya sih. Ya. Barbar dalam arti kata dia berperilaku itu seininya dia gitu. Iya benar. Ya udah kayak cowok berani. Ya, Nabuk bener ini. Ya kayak di rumah lah, tidur bangun aja lah. Ya kan? Anak lain cewek kan. Cuek banget dia. Iya. Benar. Beda sama kakaknya gitu. Iya benar. Kakaknya itu Kakaknya kan masih ngerapihin, masih apa rapihin. gitu. Terus Ya. apa namanya? Ngelambainya itu ya bukan ngelambai banget sih, Iya. enggak. Cuman dari kayak yang ngomongnya itu kelihatan. Ya. Tapi itu kapan nggak Apa tuh? saat yang tepat untuk kita nge-switch? Dari kecil. Harusnya udah dari awal di umur emas itu. Tapi yang paling instan mungkin di umur bukan mungkin. Baiknya itu di umur 7 sampai 14 tahun. 7 tahun tuh udah di-switch ya? Mulai. Maksud kedekatannya maksudnya Iya. bapak ke Mulai. cowok, ibu ke anak yang cewek. Kalau punya anak Mulai ya. cowok dan cewek ya misalnya. Seperti itu. Tapi tetap harus dibangun kedekatannya Iya, dia betul. dari bayi lah gitu. Ya Iya. itu dari hal yang simpel, lu peluk aja nah, lu apa kabar? Ngasih gimana, porsi yang pas lah, jangan Iya. maksudnya kayak tadi jangan berlebihan banget cowok. Tapi, bapak ke anak yang betul. cewek jangan berlebihan banget. Kalau memang masih belum ini ya dari kecil, dari dia bayi udah mulai dibangun itu gitu. Itu nggak akan ada masalah. Tapi kalau udah terlanjur nih kayak gue tadi Iya. bilang, anak gue yang cowok yang cewek lebih dekat ke bapaknya, sedangkan yang cowok tuh deket banget sama gue gitu, sama bapaknya nggak terlalu ini. Nah semenjak itu gue jadi sekarang sama yang cowok itu agak jaga jaraknya gini. Kalau dia ada apa-apa, gue suruh bilang ke bapaknya supaya dia berani juga untuk ngungkapin itu. Soalnya yang gue kenal ya kak, anak lu yang cowok kan rada takut kayaknya. Sama? Bener nggak? Sama Iya. bokapnya? Iya. Iya kan? Iya kan? Ya apa-apa kalau minta itu sama Lu, iya betul. ini Ada rasa ketakutan ketika pengen ngobrol sama bokap. Itu sebabnya apa? Karena memang dari awalnya dekat sama lu, iya, telat nge-switch gitu ya? Telat Atau nge-switch. ngobrolnya abang dekatnya terlalu lama ke lunya ya? iya. Karena itu. Padahal sebenarnya sih bapaknya kalau mau dibilang bukan yang nggak pernah nge-touch dia, nggak pernah itu dia. Enggak, tapi karena dia Terlalu dekat dengan terlalu lu. itu aja. Over banget lah istilahnya gitu ya. Papa cerita kan sama gue. Iya. Sampai satu saat karena gini, kenapa anak cowok itu harus dekat sama bapaknya? Karena ada satu masa di mana dia menanyakan sesuatu yang gue nggak bisa jawab. Betul. Oh iya betul. Gitu ya. Contoh hal yang paling simple tentang mimpi basah Ya. gitu ya. Iya. Ini bukannya mau ngomong jorok apa Iya, gimana ya? Betul. Gitu. Nah ini Karena bisa dia cerita by experience kan. ya
dia nanya mimpi basah ke gue kan nggak ngerti, Iya. gue nggak ngalamin mimpi iya, basah itu apa. Ya gitu ketika kan. nanti anak perempuan nanyain soal mens, bapaknya juga bingung kan, Heeh, kalang kabut itu jawabnya dia. dia. Nah itu yang pernah itu kejadian juga sama gue. Kalau anak gue yang cewek udah langsung, karena gue Iya. udah paham, jadi gue langsung nge-switch gitu kan. Langsung gue arahin anak gue yang cewek, kalau lu menstruasi begini. Cuman kalau yang cowok kan gue nggak bisa ngarahin dia tentang masalah mimpi basah sampai satu saat. Walaupun gue tahu gitu Iya, ya, betul. karena ilmu gitu Iya. kan. Kita juga mesti belajar, Iya. ibu-ibu juga mesti belajar tentang mimpi basah itu apa supaya bisa ngejelasin ke anak. Betul. Nah, tapi kan itu prosesnya bagaimana lu mimpi basah ketika Betul. apa nggak tahu. Yang tahu itu kan hanya Ya, ya makanya para pria gitu kan. experience-nya. Jadi nggak Iya. sekedar ilmu yang dikasih tahu bahwa Betul. kayak gini, tapi experience-nya dapat gitu. Ntar sama nggak ya, atau nggak bisa sharing, kok aku beda ya gitu-gitu ya. Betul. Nah itu akhirnya waktu itu dia sempat nanya sama gue. Dia belum dapat pelajaran mimpi basah di sekolahnya, atau kayaknya habis dapat pelajaran tentang mimpi basah karena akil balik kan. Waktu itu belajar tentang akil balik. Dia tanya ke gue pulang, mimpi basah itu apa Aduh, sih? anak lu kepoan banget lagi, asli. Anak lu keponya kan parah. Ini bukan kepo rese ya, emang. Ini bukan kepo pengen tahu urusan orang, bukan. Kepo apa yang didengar pengen ditanyain, apa itu ya. Anaknya kepo parah. Gitu. Nah itu dia tanya sama gue, waktu itu SD, dia masih SD, gue inget banget. Kelas 5 atau kelas 6. Penasaran anak lu tuh tinggi banget. Dia memang dari kecil tukang nanya. Iya. Gitu kan. Tuh kalau orang tuanya nggak sabar nyebelin sih. Pasti nanya mulu. Gurunya aja banyak yang begitu soalnya gitu. Nah dia tanya itu, ini mimpi basah itu apa sih, terus gimana gitu. Aduh. Maka gue langsung bukan menutup diri, tapi gue langsung ngasih penjelasan ke dia. Kak, Ami sebenarnya tahu mimpi basah itu apa, tapi Ami nggak bisa jelasin ke kamu. Kamu tanya Api. Nah dari situ gue ngomong sama bapaknya, lu kayaknya mesti mulai bangun komunikasi sama anak, karena ada part-part yang nggak bisa gue jelasin. Emang awalnya kenapa dia kamu ngebangun? Kenapa dia nggak ngebangun komunikasi, kurang dia? Enggak sih, bukannya apa dari awal karena ada ya, ketakutan itu? Bukan, laki gue kan emang agak-agak cuek ya gitu kan, maksudnya ya bukan sekedar juga sih, tapi ya begitulah gitu. Susah juga gitu nyelasin. Tetap ngobrol, tetap kedekatannya aja. Kedekatannya gitu. yang kurang. Cuman kalau yang sama yang cewek memang dia ini banget, protect banget. Betul. Protect banget. Dekat banget dah pokoknya. Nah itu. Nah, tadi dulu gue potong dulu. Benar. Gue terusin dulu. Mulai dari situ akhirnya dia nanya benar ke papanya, terus papanya jelasin, oh ya gini. Tapi waktu dijelasin itu gue nggak di situ. Gue sengaja gue pergi supaya kan papanya juga enak yang jelasinnya gitu. Nah dari situ udah deh ini. Dan suatu saat dong dia ngalamin itu. Ceritanya ke gue. Tetap ceritanya ke lu ya, Bali. Tetap ceritanya ke gue. Gitu. Ceritanya ke gue, nih maaf ya aku ngompol. Ngompol, iya tapi kok, ya pokoknya dia akhirnya cerita begitulah tentang ininya. Oh iya, itu ini yang mikir tadi yang gitu. Iya, gue bilang gitu kan. Itu mimpi basah. Oh iya, berarti kamu udah dewasa udah. Oh iya. Udah, nah dari situ akhirnya terus kebangun hubungan sama papanya. Dia deket. Nah sekarang, apalagi sekarang di asrama nih. Itu yang membuat gue cukup sedikit lega karena porsinya sekarang jauh lebih ke papahnya. Karena kebutuhan dia, apapun yang dia butuhin, itu papahnya yang ngurus. Gitu. Jadi dia kalau perlu apa-apa, pasti WA papahnya. Pi aku butuh ini, Pi aku butuh ini. Udah gitu satu inian lagi. Satu jurusan kan? Yes. Sejurusan. Jadi lebih buat nanya-nanya atau apa, lebih enak lah ya. Iya. Ya mungkin kalau kasusnya beda, misalnya lu punya anak lu suka apa dan lu jauh, ya itu yang agak berat sih. Lu yang ya mau nggak mau lu juga harus belajar lah. Betul. Emang hidup kan pembelajaran ya, mau nggak mau. Intinya sih itu nih, benar. Segala sesuatunya itu kita nggak bisa, apalagi nanti setelah lu berkeluarga gitu ya, mungkin teman-teman yang lain juga yang lagi lihat nih, lu belum berkeluarga, saat ini kalian belum berkeluarga, nah nanti akan berkeluarga, kita nggak bisa nurutin ego kita sendiri gitu loh. Oh gue
gue nggak suka itu loh, anak jadi anak harus nurutin Iya. gue nggak bisa begitu. Malah nanti jatuhnya kan membangkang atau malah ya anak zaman sekarang kan diatur malah makin Iya, susah ya. Terserah gua, hidup gua. itu dia. Apalagi sampai ada kan tuh yang viral sampai bilang, "Ya gua nggak minta dilahirin juga kali." Kalau sampai keluar deh itu dari mulut anak kan sedih ya. Betul, itu dia. Nah, anak-anak yang fatherless itu susah untuk cerita ke orang tuanya, untuk terbuka. Dan gue bersyukurnya anak-anak gue semua kalau ada masalah cerita ke kita, baik itu ke papanya, baik itu ke mamanya, cerita semua, nggak ada yang ditutup. Jadi hal simple nih Kak, kalau mungkin ini terakhir, kalau kita punya temen, kita nggak tahu dia fatherless atau enggak, cara tahu kita bahwa dia fatherless, itu caranya gimana dan apa nih? Kalau udah ada efek negatifnya, kira-kira kita harus ngapain? Biasanya anak-anak yang fatherless itu kalau ngomongin masalah keluarga dia nggak mau. Oke. Itu yang pertama. Terus yang kedua, gue nggak masukin kategori yang melambai tadi ya, Oke, karena nanti akan bias gitu. Ya. Akan mengeneralkan bahwa yang melambai itu Iya. pasti fatherless. Padahal nggak begitu. Itu harus dicari tahu lagi Iya, lah. harus dicari tahu lagi. Nah, yang kedua adalah biasanya anak-anak yang fatherless itu dia lebih Nyaman ke CE-nya gimana? dalam tanda kutip dia gampang memberontak. Memberontaknya maksudnya? Jadi punya mau-maunya sendiri. Oh. Susah dibilang Egois. Gitu dia. Kalau cewek Kak? Kalau cewek dia akan lari ke teman-temannya, cowok. cari orang-orang yang dewasa yang iniin dia. Gitu. Nah kalau kita punya teman yang kayak gitu, mungkin ini kita ngomonginnya Bisa. kalau positif ya nggak apa-apa lah. Kalau hal negatif yang dia terima, misalnya dia jadi deketin suami orang kayak gitu, ini konteksnya ke cewek dulu ya. Itu kita sebagai teman harusnya ngapain Kak? Ya tanya dulu lah. Tanya misalnya. Lo kenapa begitu? Ah, Tapi jangan langsung ngejudge apa namanya. Karena gini, kalau untuk yang udah anak ini ngedeketin yang bersuami, Iya. itu ada kemungkinan satu, dia ditinggalin sama papahnya, entah itu papahnya selingkuh, entah itu papahnya kawin lagi, gitu kan. Itu bisa jadi sebagai pelarian. Jadi pelariannya bisa dia mainin suami orang, atau dia akan sebaliknya mau balas dia dendam nggak ceritanya suka. nih. Ada efek kayak balas dendam gitu. Atau dia nggak suka sama cowok. Oh. Tapi kalau ditinggal meninggal, mungkin apa? Trauma. Meninggalnya karena apa dulu nih? Ya kita nggak tahu, sih ya. Ya misalnya kalau meninggal nggak bisa oh nih anak ini nggak bisa. Tapi kalau meninggal tapi dia deketin suami orang, kemungkinan bisa hal yang kayak tadi lu sebutin tadi. Bisa jadi Sebelum meninggal mungkin bapaknya pernah atau ibunya. Dia lihat sosok ibu. Apakah ibunya begitu? Oh, banyak faktor yang bisa banyak faktor. Jadi kita gini nih, untuk melihat perilaku seseorang, apalagi yang berhubungan dengan psikologinya dia, kita nggak bisa langsung menjudge, oh ini anak fatherless, oh si anak ini begini, si anak ini begini. Enggak, tapi butuh pendekatan lebih lanjut lagi. Ya, tapi kalau ada teman yang misalnya deketin suami orang, kita mau gimana nih Kak? Cewek lah, kita harus gimana? Atau cowok cewek sama aja lah, si cewek deketin ke istri orang gitu. Kita sebagai teman, kalau udah tahu, tanya dulu sebabnya apa. Sebabnya apa? Mungkin dia akan bilang, ya gue nyaman aja sama laki orang, gue nyaman aja sama istri orang. Pasti dia yang pertama seperti itu. Ya lu nyaman kenapa? Tetap dikorek, tetap dicari tahu dia bisa nyaman dengan istri orang, dia bisa nyaman dengan suami orang. Itu kenapa? Gitu. Atau misalnya ada cowok-cowok yang sukanya sama cewek-cewek tua. Ya, ada banyak ibu-ibu, cewek-cewek tante-tante berumur, gitu kan. Nah itu juga mesti.
Tapi ya Ajak ngomong dari bener-bener. tadi. Sebenarnya banyak faktor sih benernya kayak yang orientasi seksual juga bisa. Iya. Jadi fatherless juga belum tentu gitu. Iya. Bener sih, baru banyak hal yang Iya. banyak faktor yang kita nggak bisa ngejudge. Tapi biasanya anak-anak yang fatherless itu sih anak-anak yang dalam tanda kutip dia lebih cenderung ke gampang berontak. Cowok cewek sama aja. Cewek. Egois juga. Iya, egois. Dia pengennya apa yang dia inginkan itu harus, kalau yang cewek itu tadi dia akan cari teman-teman cowok whatever itu dia seumuran atau bahkan dia atas dia. Yang bisa bikin dia nyaman ya. Nah, kalau cewek biasanya dibilangnya genit, lenje gitu loh. Dan ada mungkin yang jadi player. Bisa. Benar. Cowok ganti pacaran sama ini, entar pacaran lagi. Udah, itu aja kali. Hampir sejam padahal kita ngobrol. Pertanyaan gue tuh yang gue siapin cuman 5. Tapi seru. Bisa kemana-mana ya? Bisa kemana-mana ya. Gak terasa ya? Betul. Semoga yang nonton juga gak terasa sih. Betul. Ya, kalau teman-teman mau dengerin suaranya doang, itu bisa pakai YouTube Premium. Jadi kalian nggak apa-apa, nggak usah lihat muka kita. Oh gitu. Atau nanti gue coba masukin Spotify, jadi bisa didengerin, bisa digeletakin aja handphonenya, atau bisa pakai TWS doang. Itu nanti proses ya, karena kalau mau juga gue masukin dulu yang apa? Yang episode selanjutnya gue masukin Spotify dulu, gitu. Semoga dari obrolan kita ini bisa bermanfaat. Teman-teman yang sedang merasakan fatherless mungkin boleh cari teman cerita. Kalau langsung ke psikolog jauh banget nggak sih? Apa lebih baik langsung ke psikolog? Kalau itu udah ganggu kehidupan teman-teman semua. Karena kan nggak sadar masalahnya nggak? Nggak sadar, ya memang nggak sadar. Betul. Gitu. Gimana? Tapi biasanya gini, lu belajar terbuka aja sama orang tua lu, sama ibu gitu ya. Mungkin lu nggak ini sama ini, bisa sama ibu lu, atau Bokap sibuk. Ya lu bisa cari temen terdekat yang ini. Yang penting intinya lu nggak merasa kesepian, lu nggak merasa ditinggalkan oleh ayah khususnya. Karena ya padahal saya tentang kasih sayang ya. Dan satu yang mesti ditanamkan dalam pikiran kita bahwa kalau memang ayah lu punya pola yang tugas gua hanya cari nafkah. Betul. Gitu. Itu yang mesti ditanamin bahwa nafkah yang dicari ayah gua adalah itu juga untuk kebutuhan. Di sisi lain juga kita berarti harus sebagai anak kita harus bisa menerima dan mengerti. Yes. Nggak cuma nuntut doang sebagai anak. Atau bisa kita ngomong. Atau nggak ngomong ke orang tuanya langsung. Kita yang melakukan pendekatan. Betul. Pak, kita mau jalan-jalan yuk, kapan gitu. Benar. Jangan nunggu. Pak, kita yang buka komunikasi. Benar. Karena kan orang tua kita nggak tahu ya perlakuan orang tua kita dari diperlakukan sama orang tuanya yang dulu itu apa, kita juga nggak tahu. Kalau bisa putus di kita nih, ya jangan gengsi juga kita ngomong berarti. Bilang, Pak besok jalan-jalan yuk, Bapak sibuk nggak, nanya gitu. Nah teman-teman yang udah ngerasain kayak gitu ya, mungkin merasa gue fatherless nih. Ayo mulai bangun hubungan sama kalian yang mulai bicara, males bokap gue galak, bokap gue gini. Tapi coba ngobrol. Benar. Coba ngobrol. Ya ini yang bapaknya masih ada. Betul. Kalau bapaknya nggak ada, ngobrol ya ke mama. Kalau bapaknya nggak ada, boleh curhat ke Mas Andi. Curhat, cari teman-temannya. Cari teman. Kakak-kakak. Kalau di gereja kita, karena kita Kristen, mungkin ke kakak-kakak rohani. Tapi yang cowok, kalau bisa, yang juga ya. Ke siapa aja lah, terbuka gitu. No. Kalau gue boleh saranin. Kalau cowok ke cowok. Cowok, Cewek, betul benar. Jadi kasih sayangnya jadi fatherless-nya kita hilangin, kasih sayangnya dapat dari siapa aja. Iya. Gitu. Atau kalau misalnya lu punya kakak rohani yang sudah menikah, itu jauh lebih baik. Ya. Karena lu akan dapat dari situ. Ya. Jadi kita dapat 3. Pertama adalah orang tua bisa belajar kalau memang lebih pendekatan lagi ke anak, mau belajar banyak hal tentang anaknya. Anaknya juga, kalau anak-anak yang ngerasa fatherless, boleh ngobrol duluan. Boleh. Jangan nunggu bokapnya ngobrol, karena kan kadang-kadang udah capek kerja di rumah. Ngobrol duluan aja, ajak ngobrol, Bapak capek ya, gitu-gitu ya kan nggak sih? Atau mulai dipijit, Bapak capek ya, aku pijitin ya. Tumben nih, gitu kan pasti kan ada lu pasti ada maunya ya, gitu. Pasti digituin. Iya Pak, bener-bener, pasti digituin.
gitu kan. Benar-benar Kak pasti digituin. Jalan-jalan Nggak bisa kali apa-apa, gitu. Ajak gitu. bercanda, bener. Diajak bercanda. Karena gini, satu penutup ya. Kenapa terkadang kita orang tua ngerasa begitu karena kita ngedeketin orang tua biasanya karena ada maunya Iya. aja. gitu. Iya. Nah, kita sebagai anak juga harus paham orang tua kita juga perlu diperhatikan, bukan hanya memperhatikan. Iya, gitu. iya. Jadi saling memperhatikan lah. Namanya Betul. juga kan kita keluarga gitu Yes. kan. Dan sama kita belajar untuk teman-teman yang sama kayak gue yang belum menikah, bisa belajar juga supaya nanti anak-anak kita tidak kurang kasih sayang. Jangan nyari sayangnya ke orang lain. Bapak mamanya masih hidup, tapi ditanggung sama orang lain. Nyari daddy sugar, nyari mami sugar dia. Itu aja dari kita. Jadi diabetes nanti ya. Ya. Itu aja dari kita. Gua Andi. Foni. Kita pamit. Sampai ketemu di episode Bye-bye. selanjutnya. Dadah.